Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap saudara-saudaraku, para orang tuaku, serta seluruh keluarga LSC yang saya hormati dan saya cintai tanpa terkecuali dimanapun Anda berada. Melalui momen di bulan suci Ramadan ini, izinkan saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi dan kondisi yang beberapa bulan terakhir ini, bahkan sampai dengan saat ini, mungkin sangat mengganggu dalam kehidupan bermasyarakat kita. Begitu banyak pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp, lewat inbox, bahkan langsung dengan telepon yang mempertanyakan kenapa situasinya seperti ini. Kenapa Bapak Sipa yang kita kenal dulu kini berubah drastis, berubah total 190 derajat dari yang kita kenal sebelumnya. Dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan itu, ada yang saya jawab seadanya, ada juga yang tidak saya respon sama sekali. Dan mudah-mudahan lewat video yang singkat ini sedikit bisa memberikan klarifikasi dan penjelasan yang tentu tujuannya bukan mencari siapa benar atau siapa yang salah, akan tetapi untuk memberikan informasi permasalahan yang sesungguhnya. Jadi terkait persoalan yang terjadi beberapa bulan yang lalu di kampung kita, yang mungkin kita semua sudah tahu. Terus terang saya tidak pernah menganggap bahwa persoalan itu adalah persoalan saya. Meskipun cacian dan makian dialamatkan ke jabatan saya sebagai seorang ustadz di kampung ini, saya tidak menganggap itu ditujukan ke saya. Bahkan sampai-sampai pihak pemerintah desa bahkan menghadap langsung ke saya untuk menyampaikan bahwa tolong jangan dihiraukan cacian itu. Itu bukan kita. Jawaban saya pada saat itu, insya Allah saya paham dan mengerti situasi dan kondisinya. Dan alhamdulillah saya tetap menjalani aktivitas dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, seakan-akan apa yang terjadi ternyata di luar dari pikiran positif saya. Isu dan bahan pembicaraan yang kemudian muncul dan menyebar luas di kampung ini ternyata betul seakan-akan diarahkan kepada saya. Fitnahan yang sangat keji, seolah-olah memang itu yang saya lakukan, sehingga pada puncaknya saya menunjukkan bentuk protes itu dengan menolak menjadi khatib salat Idul Adha pada saat itu. Meskipun pada akhirnya tetap juga saya yang menjadi khatib. Apa tujuan saya memperlihatkan sikap itu? Tidak ada lain, saya hanya ingin melihat respon masyarakat kepada saya bahwa ada dukungan dan pembelaan dari masyarakat terkait isu yang berkembang, fitnahan yang berkembang, omongan yang berkembang. Namun momen itu saya tunggu di hari raya Idul Adha. Tapi apa yang terjadi? Sampai dengan detik ini tak satupun atas nama warga atau jamaah yang datang memberikan dukungan dan pembelaan terhadap fitnahan itu. Dan yang sangat saya sesalkan ternyata penyebar fitnah juga dari sebagian kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan juga dari tokoh adat itu sendiri. Lalu kemudian dari mana informasi itu saya dapat? Tidak lain dari orang-orang yang mendengar informasi itu, yang katanya dari sini, katanya dari situ,
yang notabene mereka adalah tetangga-tetangga kampung. Bahkan informasi ini sampai keluar di kampung kita, di Lesong, kampung tetangga mendengarnya, orang yang jauh mengetahui dan mendengar isu dan fitnahan itu. Nauzubillah. Jadi jika ada yang berani menyangkal bahwa itu tidak benar, omongan itu tidak ada, itu hanya salah paham, maka saya atas nama pribadi siap berhadapan langsung dengan mereka yang selama ini menjadi penyebar fitnah itu. Oleh karena itu, inilah jawaban saya kenapa saya seperti ini. Omongan yang dianggap biasa tetapi telah melukai hati saya sebagai orang yang katanya membawa perubahan di kampung ini. Di sisi lain, pencemaran nama baik terhadap diri saya yang mungkin kita tidak pernah pikirkan itu, bahwa omongan-omongan yang tidak perlu lalu kemudian seakan-akan itu benar adanya dan menyebar luas yang mengakibatkan nama saya, nama baik saya itu tercemar. Jadi seperti ini sebenarnya. Lalu kemudian muncul pernyataan bahwa jika yang bersalah satu orang, kenapa mesti semua disamakan? Dan berpikir tidak mau lagi hadir di acara keluarga, bahkan tidak lagi mau menginjakkan kaki di masjid yang dulunya dia yang mengajarkan, tapi sekarang malah dia yang tidak melaksanakan ajaran itu, bla bla bla. Yang jelas omongan kemudian berkembang terus yang seakan-akan menyalahkan saya yang bersalah. Jawaban sederhana saya adalah Anda, saya, siapapun itu akan senang berada pada situasi dan kondisi di mana Anda merasa nyaman dan tenang di dalamnya. Saya ulang sekali lagi. Saya, Anda, kita semua, siapapun itu akan senang berada pada situasi dan kondisi di mana kita merasa nyaman dan tenang di dalamnya. Terus terang, di tengah keramaian pada saat ini saya tidak merasa nyaman berkumpul dengan saudara-saudara kita, teman-teman. Saya sudah tidak merasa nyaman. Karena boleh jadi yang senyum dan tertawa dengan saya ternyata di belakang saya tak berhenti mengorek dan mengurus urusan saya, mencari kesalahan saya. Lalu kemudian di masjid saya tidak tenang oleh karena tidak adanya bentuk penghargaan terhadap apa yang telah saya lakukan selama ini. Salah satu bentuk penghargaan yang tidak saya dapatkan adalah pembelaan itu tadi dari jamaah, dari masyarakat. Kalau boleh sedikit saya ungkit, semoga tidak menjadi ria buat saya pribadi, tapi hanya ingin menyampaikan unek-unek itu. Selama saya berada di kampung ini dan menjadi imam bahkan termasuk pengurus di dalamnya, setahu saya tidak pernah dilibatkan dalam program perencanaan pembangunan. Setidaknya meminta ide dalam pembangunan masjid. Betul saya paham bahwa keputusan pembangunan masjid itu diambil dari hasil musyawarah bersama dengan masyarakat. Sehingga apa yang terjadi pada puncaknya saya pribadi merasa tak dihargai. Puncak-puncaknya itu adalah setelah Ramadan tahun lalu. Dengan jerih payah dan kemampuan mengajak donatur untuk menyumbang dan alhamdulillah terkumpul dana begitu banyak. Ternyata lagi-lagi saran dan ide tak satu pun dimintai dan didengar dalam pembangunan masjid ini. Bahkan saya minta dialokasikan dana sedikit untuk perbaikan dan penambahan sistem. Itu pun tak digubris sama sekali. Apakah ada alasan yang bisa saya terima selain memang tidak adanya penghargaan?
Di dalam kehidupan kita ada yang namanya hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Tidak akan muncul kobaran api jika tidak ada penyebabnya. Sekecil apapun api itu, jika dibiarkan menyala dan memakan apa yang ada di sampingnya, maka akan menimbulkan kebakaran dan kerusakan. Dan mungkin inilah yang terjadi saat sekarang ini. Menganggap sepele hal-hal yang kecil dengan alasan bahwa hanya salah paham, itu hal biasa dan lain sebagainya, sehingga dampaknya seperti sekarang ini yang tidak bisa saya terima secara akal dan tidak bisa saya terima secara hati nurani. Setiap dari kita memiliki karakter, sifat dan pola pikir yang berbeda-beda, namun semua itu bisa kita satukan jika kita menjunjung tinggi yang namanya moral, akhlak dan adab kepada sesama manusia, saling menghargai satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, para orang tuaku dan seluruh keluarga LSD yang saya hormati, tabe dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika perbuatan saya selama ini telah menganggap sudah menjadi pengganggu atau bahkan mengganggu ketentraman dan kedamaian di kampung ini. Apa yang saya ungkapkan dan sampaikan itu sebagian alasan dan jawaban atas sikap saya selama ini. Meskipun demikian, saya tetap menganggap bahwa kampung ini tetap menjadi kampung yang terbaik di mata saya dan keluarga. Dan semua orang-orang Lesong yang saya kenal tetap saya anggap sebagai orang terbaik dan keluarga terbaik di dalam perjalanan hidup saya dan keluarga. Demi Allah dan Rasulnya, tak satupun rasa benci di dalam hati ini yang saya tujukan kepada satu orang di antara kita, tidak. Saya sadar bahwa posisi saya hanyalah sebagai pendatang atau tamu di kampung ini. Cepat atau lambat pasti akan meninggalkan kampung ini dan saya akan kembali ke tempat tujuan saya. Dan saya tidak ingin persoalan ini atau anggapan persepsi negatif itu melekat di diri saya. Sehingga dengan harapan klarifikasi dan penjelasan singkat saya lewat video ini menyudahi isu dan bahan omongan yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Apatah lagi omongan-omongan baru bermunculan, isu soal tanggung jawab lah, isu soal inilah itulah. Sudahlah. Mari kita mengurus diri kita masing-masing. Insya Allah semua saya akan perbaiki, semua saya akan kembalikan semuanya. Dengan demikian, sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan memang tidak benar. Tapi itulah kenyataannya. Oleh karena itu, sekali lagi di bulan yang suci ini, saya ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya bukan makhluk yang sempurna, saya bukan orang yang tidak memiliki kesalahan. Tentu saya begitu banyak kesalahan. Maka dengan demikian, saya akhiri video ini dengan ucapan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.